Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Rekan saya Dana Pangaribuan dan juru kamera Edi Sembiring punya cerita tentang pemanfaatan limbah. Kalau styrofoam biasanya dipakai sebagai wadah pembungkus barang atau pelapis atap bocor, tapi tahukah Anda limbah styrofoam dapat dimanfaatkan menjadi produk kerajinan yang bernilai seni dan ekonomis tinggi. Salah satunya produk inovasi yang dibuat seorang perajin di Kota Medan. Pekan Raya Sumatera Utara menjadi salah satu ajang bagi para komunitas maupun pelaku bisnis untuk memperkenalkan komunitas maupun juga produk inovasinya. Dan banyak sekali stand yang bisa Anda temui ketika Anda berkunjung ke Pekan Raya Sumatera Utara. Dan salah satu stand yang bisa Anda temui adalah stand yang memamerkan produk kerajinan tangan berupa bunga hias. Dan bunga hias ini berbahan dasar limbah, baik limbah styrofoam, kertas telur maupun kertas lainnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa pembuatan limbah ini, saya akan bertanya langsung dengan pembuatnya yang ada di stand ini, yaitu Guns Galeri dengan Bapak Guntur. Dan di sebelah sana bapaknya lagi bersiap-siap untuk membuat salah satu produknya. Oke, halo Bapak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Guntur, ini saya lihat banyak sekali keterampilan dari bunga hiasnya Bapak. Bapak boleh dijelaskan seperti apa sih sebenarnya ide awal bisa memulai untuk membuat kerajinan ini? Ya, ide awalnya pertama karena teman juga ya. Jadi ya ekonomi juga agak berkurang. Cuman kan berpikir pas ngeliat YouTube, terus ngobrol-ngobrol, ngelihat seng-seng itu kok bisa bocor, nambalnya pakai apa? Styrofoam. Ya akhirnya setelah lihat-lihat YouTube, terus ya terakhir muncullah buat bunga kreasi seperti ini. Oke, baik Bapak, selanjutnya ini sudah berapa lama sih Pak untuk memulai galeri seperti ini? Sebenarnya kalau berapa lamanya, idenya itu sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi setahun yang lalu ide itu muncul, terakhir baru difokuskan karena memang saya juga kerja, masih karyawan swasta. Ya jadi terakhir difokuskan dalam 7 bulan terakhir inilah. Oke. Pak, ini kan bahan-bahannya terbuat dari limbah. Nah, boleh ceritakan ini limbah-limbah apa saja yang biasa bahan utamanya? Bahan utama itu adalah dari styrofoam, limbah styrofoam. Jadi styrofoam itu dimasak dengan cara dileburkan. Baru kan setelah itu ditunggu dalam beberapa hari, kurang lebih 1 hari. Nah itu sudah bisa langsung dikerjakan. Oke, berarti bahannya dari styrofoam, bisa jadi keterampilan seperti ini. Selain itu Pak, bahan-bahannya apa lagi? Styrofoam, pokoknya semua bahan-bahan limbah lah. Bisa kertas, bisa kardus, bisa juga kaleng-kaleng, ban-ban bekas itu juga bisa. Jadi ban-ban bekas, terus pokoknya yang wadah-wadah tutup-tutup botol aqua itu juga bisa semua. Oh, berarti bahan limbah itu bisa dimanfaatkan semuanya. Kemudian Bapak boleh ditunjukkan seperti apa cara pembuatannya, bahan-bahannya? Seperti apa? Boleh ditunjukkan Pak bahan-bahannya? Jadi ini dari tadi pas waktu kehabisan bahan, biasanya ada kerak telur seperti ini. Nah, kebetulan kehabisan bahan, saya putar-putar PRSU, dapatlah pembuangan sampah. Saya ambil ada kardus-kardus, ada ini koran-koran bekas orang tukang tadi. Jadi saya buat, terus ini adalah dari kardusnya, terus saya lilitkan dengan styrofoam, baru nanti saya buat rangkanya, ya jadilah seperti ini. Oke, Pak boleh ditunjukkan seperti apa Pak cara membuat ini? Kan sudah ada rangka misalnya. Coba Bapak tunjukkan cara menempelkan styrofoam yang sudah dilebur tadi gimana? Ya, jadi contohnya kan seperti ini. Nah, berawal dari kita, misalnya kita ambil apapun, kertas bisa atau limbah apapun bisa ya. Jadi kita lilitkan saja di sini. Nah, setelah dililitkan, baru nanti dalam beberapa saat, baru nanti kita bentuk, baru kita ambil bahan dasarnya. Nah, jadi bahan dasarnya, setelah bahan dasarnya nanti kita lilitkan saja seperti ini. Kemudian Pak, itu setelah dililitkan kita harus nunggu berapa lama sampai dia harus mengeras? Nggak nunggu berapa lama, kena angin sebentar aja itu sudah nanti terbentuk. Oke. Jadi dibentuk baru kita buat bonsainya lah.
Jadi kalau misalnya dia kalau udah dia agak beberapa menit setelah selesai digulung ini semua, dililiti oleh styrofoam ini, nanti kan dia mengembang nih. Nah, setelah dia mengembang itulah kita bentuk, kita pencet-pencet atau kita desain supaya membentuk seperti seolah-olah kerangka akar atau cabang-cabang. Oke. Kemudian Bapak dalam satu hari biasanya Bapak bisa mengerjakan berapa produk sih Pak? Kalau satu hari ini sampai jadi itu bisa 5 atau sampai 6. 5 sampai 6 dalam satu hari ya, satu batang. Oke, setelah terbentuk seperti ini Bapak, lanjut apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau udah seperti ini, nanti kita bisa modifikasi dengan gunakan pernis ya. Setelah kita pernis kan hanya pernis saja sebentar aja ini. Fungsinya itu apa Pak? Ini untuk mempercantik dan memperkilat. Jadi kalau misalnya seolah seperti batang. Jadi kalau dia sudah mengering, dia kayak batang, kayak akar-akar gitu, akar-akar pohon lah seperti itu. Kemudian setelah di vernis, step selanjutnya adalah? Setelah di vernis, baru kita pasang daun. Jadi kita pasang daun tergantung selera, mau kita sesuaikan. Nah nanti pada saat pasang daun itu kita menggunakan lem ini. Nah, Baik. Jadi pakai lem tembak supaya fungsinya dia kuat. Jadi setelah kita lem tembak, tinggal kita lem aja di sini. Nah, seperti dilem baru nanti dia mengikat seperti ini. Oke, berarti satu hari bisa menyelesaikan 6 sampai 7 pohon. Kemudian ini pembuatannya juga mudah dan menggunakan limbah. Terus kalau dijual berapa sih harganya, Pak? Harganya bervariasi tergantung dari ketinggian, tergantung dari keunikannya. Tapi rata-ratanya kalau di sini PRS itu saya menjual antara harga untuk bahan yang kecil-kecil seperti ini itu antara 50.000 sampai dengan 75.000. Oke. Terus Bapak kalau misalnya keuntungannya ini boleh diceritakan nggak sih Pak? Berapa sih kalau keuntungan biasanya bisa menjual kerajinan ini? Sebenarnya kalau keuntungannya ini alhamdulillah ya, istilahnya kalau laku terjual itu memang keuntungannya bisa ya alhamdulillah lah. Oke, nggak mau disebutin angkanya nih Pak ya. Alhamdulillah yang penting mencukupi ya Pak. Kemudian Bapak gimana selama ini respon dari para pembeli dengan adanya kerajinan ini? Responnya positif. Jadi bahkan mereka minta orderan khusus. Jadi minta bunga khusus, terus dia juga minta nomor WA. Ya pada umumnya mereka suka, karena kan apalagi dia tahu dari limbah gitu. Oke. Baik Bapak, terima kasih untuk informasinya. Lanjutkan kembali Bapak karena saya tidak bisa melanjutkannya karena takut merusak. Oke pemirsa, dan memang ternyata limbah sampah di sekitar kita dapat dimanfaatkan menjadi satu kerajinan yang memiliki nilai estetika dan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang cukup bisa menopang kehidupan dari para perajinnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Edi Sembiring, Metro TV.